Selamat pagi pemirsa. Luar biasa sekali ya pagi-pagi tentunya Hasanah dan juga ditemani oleh Budi. akan terus menyapa pemirsa dalam program rangkaian acara kebersamaan kita, apalagi kalau bukan Kopi Pagi. Ya seperti biasa pemirsa bahwa Kopi Pagi akan selalu menghadirkan para narasumber yang menginspirasi dan juga berprestasi. Nah tentunya ini akan bisa menginspirasi bagi Anda di rumah ya. Bener banget Budi, dan tentunya kita selalu hadir di setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan tema-tema menarik tentunya. Iya. Dan gak terasa juga ini di hari Jumat ya. Udah mau weekend aja udah ya mau Budi? weekend aja. Kira-kira Hasanah mau kemana nanti nih weekend? Aduh, aku belum ada kepikiran sih. Iya. Kamu ada referensi nggak? Hah? Kenapa? Meski kali. Inilah dia nelpon depan kita ya kan. Camp pula ya. Itulah. Jangan kasih HP terus. Siapa urusan rumah tangga? Agak minggir lah kita dulu. Takut juga kan. Iya, iya. Nanti lah aku kesana Kak ya. Enggak, kok ada anak-anak. Oh iya Kak. Ya. Apa lagi? Assalamualaikum. Agus, kenapa? Ini gantian pula aku kayak Noe kemarin. Noe kemarin ditelepon kakaknya suruh jaga anaknya kasih makan. Ini kakakku yang lapor pula sekarang. Kenapa? Katanya ponakanku anaknya yang baru sekolah malas belajar. Terus? Susah kali diajak belajar. Masih Maunya main aja? main lari aja, main HP aja. Memang lagi zaman ya para laki-laki siaga ini ya. Lagi banget ya. Ya kemarin Noe, anak kakaknya nggak iya, mau makan, nggak mau Noe makan. yang disuruh jaga anaknya. Kali ini Bang Agus. Abang Agus. Ponakannya sih main nggak mau aja. belajar, Iya. ditelepon lagi suruh ngajari maksudnya gitu. Iya, disuruh kasih tahu jangan main HP aja. Belajarlah. Enak banget gitu ya ditakuti sama keponakan-keponakan. Iya kan. Awak keponakan awak makan lunja. Manja. Manja kayak gitu. Mau permen gitu. Bukan ya kan. kayak permen lagi, es Jadi krim. es krim ya, lebih mahal lah gitu. Oke, nah Diu. emang kondisinya kayak mana rupanya? Udah berapa lama nggak mau belajar gitu, Gus? Dia mau belajarnya itu gini. Kalau dikasih HP, kasih HP dulu, kasih main dulu 1 jam HP. Nanti baru abang mau belajar katanya gitu. Terus kalau udah dikasih HP, mau belajar dia? Gak tahu juga. Kadang Pegang mau, aja. kadang enggak. Oh, berarti bukan menjadi ini ya? Iya. Tapi kalau dikasih HP cuma dipegang-pegang gini aja nggak buka-buka yang lain nggak apa-apa juga. Nyampe dikasih HP kok cuma pegang-pegang HP juga. Berarti dia tuh nonton iya. Iya, gitu ya. ada main-main di HP Matiin itu. paketnya. Iya, Kan bilang nggak papa bisa. lagi miskin gak punya paket gitu bilang. Ada pula game offline. Oh iya, download ya. Dihapus. Tapi Kan selain bisa. untuk memberikan game, gadget gitu kan, pernah nggak sih Agus itu ngajak keponakan ataupun anak di rumah untuk rekreasi kayak gitu? Entahnya dia karena kurang kan banyak tuh ya, rekreasi. selain ke tempat kayak museum ya kan. Museum, kemudian perpustakaan kan bisa sambil main, sambil sambil rekreasi belajar juga dia, juga. lihat-lihat. Betul juga Iya, itu ya. kan? Bener banget nih Gus, karena apa? Karena tentunya hari ini narasumber yang kita hadirkan itu juga di backgroundnya itu pegiat literasi, dia punya rumah baca ya, ada tempat bisa bermain, bertemu dengan teman-teman. Jadi ponakan Bang Agus ini dijamin lah, pasti betah. Pas ini mantap ini, cocok. Nanti aku bawa ponakanku ke sana nih. Oke, tapi nggak usah ke sana dulu. Oh, masa hari ini. Oh iya. Kita dengerin nanti gimana nanti narasumber kita akan menyampaikan bahwasannya belajar itu nggak harus formal kali begitu ya. Buka buku ini dan itu ayo, baca, ayo berhitung nggak seperti Nggak itu seperti aja. itu. Tapi gimana kita bisa mengcombine antara permainan ya Tapi dengan juga ilmu bisa, pengetahuan. dia juga bisa bersosialisasi Nanti dengan teman-teman. segera ditelepon lagi kakaknya suruh nonton ya. Cepet Oh sekarang. iya. Biar jangan ketinggalan. Nih, soalnya kita udah mau Telepon, undang narasumber kita ya. Ya, sebelum itu kita perkenalkan dulu tema kita pada hari ini kepada pemirsa yang ada di Benar. rumah ya. Halo pemirsa, tentunya kami hadir di sini dengan tema yang sangat luar biasa, apalagi kalau bukan bergerak di jalan sunyi membangun negeri. Luar biasa. Nah, Ya. kali ini kalau kita udah berbicara nih bergerak di jalan sunyi. Ngapain ya kita bergerak di jalan sunyi? Iya, ngapain? Biasa kan kita bergerak itu di jalan ramai gitu ya kan. Karena ya udah daripada kita penasaran Dan kita makin tanya aja bingung ya kan, sampai langsung. sore kita bahas nggak habis-habis. Untuk itu langsung aja kita undang narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Nani Susilawati. Oke. Masya Allah, cantik banget ya bundanya ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Selamat pagi. Aduh panggilnya Bunda Sehat, aja ya. Bunda. Aduh udah langsung bawa ini ya keranjang. Ini sebutannya apa Bunda?
keranjang Ini ajaib ya? biasanya Bim salah bim keranjang. jadi apa gitu nggak? Boleh juga. Biasanya anak-anak dilipat prok jadi Iya kan? apa Bener gitu. kan? Keranjang ajaib. Main-mainan kertas gitu ya Magic Bunda gitu ya? Iya. Oh boleh boleh. Waduh. Bunda kenalin ini ada Agus. Iya Pak Mas Agus ya. Iya Bunda. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik. Kayaknya- Yang nggak baik cuman Kantong. kakak yang nggak baik karena Kayaknya dia ya dari susah. wajahnya tadi kok kayaknya ada Beban gitu ya? Beban pikiran atau masalah. Memang beban nih. hidupnya udah berat Bunda. Jadi ditambah lagi beban keluarga ya. Beban cicilan juga. Beban pikirannya. Gak usah curhat, gak usah curhat. Tapi biar makin asik kita sambil duduk boleh Oh ya? boleh boleh ya? boleh. Oke jadi didengerin ya Agus Iya, ya. ini aku Nanti habis kita nih. ngobrol. Langsung telepon ya Nelfon kakaknya kakak ya. ini habis Oke ini. silakan Bunda. Oke, boleh silakan, Terima ditunggu. kasih, terima kasih. Waduh senang banget loh kami Bunda terima bisa kasih. datang kemari ya berbagi informasi tentunya nanti ya. Oke. Bunda, kali ini mau minum apa? Karena nggak sah nih kalau nggak disajikan minuman yang khas dari kopi pagi. Oh iya, apa yang tersedia deh boleh. Kopi mau? Iya, kopi juga boleh Boleh ya. ya. Mas Ana tadi katanya Bunda yang apa yang tersedia air putih juga tersedia. Oh itu lebih Versi yang tidak berwarna Iya, ya. iya. Bang Faris, sudah ready? Oke. Oke, nah ginilah Bunda kalau di kopi pagi ya kita nggak hanya ngobrol ya tapi sambil menikmati seduhan pagi ya. Sambil ngobrol, pasti kita harus enak minum-minum ya. Dan kita himbau juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah. Ayo yang belum sarapan, segera sarapan ya. Yang masih mau ngopi atau ngeteh, ayo kita temenin sambil ngobrol di kopi pagi. Iya. Silakan Bunda. minum. Aduh, ini pagi-pagi harus cobain kopinya Bang Fahri nih ya. Iya, karena nih paling the best nih kopi The itu best Bang di sini Farid. aja, jangan dibandingin keluar ya Hasanah. Kok kayak gitu Budi? Wah, Ah. hangat-hangat enak loh. Iya. Terima kasih loh Bang Fahri selalu menyajikan minuman yang sangat luar biasa enaknya gitu ya. Bunda, Bunda ini memang dipanggilnya Bunda ya? Iya, Bunda Nani ya Bunda. Bunda Nani. Bunda Nani ya. Kalau di teman-teman pegiat literasi biasanya Bunda Nani. Bunda Nani ya. Iya. Aduh awet muda banget dia Bunda ya. Senyumnya tuh khas banget ya. Tapi kalau saya sih pengennya manggil Umi boleh ya? Boleh kalau ya. kalau di Di mana? di teras literasi Mutiara Langit Biru dengan anak-anak ya. Karena Ada kebetulan panggil- anak-anak tetangga mereka panggil Umi Oh gitu. iya, jadi ada Bunda, ada Umi Ada juga. Umi juga, iya. Agus gimana? Ada Abi, ada Papa juga di rumah? Atau Ato? Aduh. Bunda kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat ya, siap untuk mentransfer ilmunya pada hari ini ya. Iya boleh. Bunda, kalau untuk kegiatan sekarang lagi fokus ngapain aja nih Bunda? Iya kegiatannya itu tadi fokus di teras literasi Mutiara Langit Biru. Setiap hari Minggu ya biasanya dengan anak-anak lah. Anak-anak tetangga sih. Oh anak-anak tetangga Bunda. Iya, bagaimana kita bisa bermanfaat ya untuk lingkungan sekitar kita melalui teras baca untuk menumbuhkan minat baca Kalau pada boleh tahu nih Bunda anak-anak. sudah berapa lama sih? Saya memulainya itu di masa pandemi tahun 2021. Oke. 2021 ya. Apa Bunda? yang melatar belakangi Bunda akhirnya membuat rumah baca atau Rumah literasi. sebagai pegiat literasi ini? Ya awalnya kan pada masa pandemi itu kan memang anak-anak sama sekali tidak bersekolah ya, walaupun online. Tapi kan terasa bedanya ya. Iya. Terasa Beda banget di zaman kita beda dulu sama sekali sehingga ada seperti kehilangan generasi gitu ya karena stagnan walaupun online tapi tidak optimal pada anak-anak. Nah pada masa itu saya melihat anak-anak itu di komplek itu walaupun dibilang nggak boleh keluar rumah gitu, tapi tetap berkeliaran gitu ya. Iya main-main sepeda, bermain sepeda lah namanya masa anak-anak ya kan. Nah kemudian saya sapa, saya tanya siapa namanya gitu kan, disebut namanya, kelas berapa, kelas 3, sudah bisa baca? Belum, loh saya kaget kan kenapa Iya, padahal belum, udah kelas 3 ya. iya kenapa belum bisa baca gitu, rupanya kan tahun 2020 kan kita sama sekali nggak sekolah itu kan. Oh Iya. Apalagi awal itu ya Bunda, awal masuk sekolah ya. Iya, awal pandemi sekali itu yang kita sama sekali diam di rumah. Benar-benar. Kan berarti kan itu hilang masa anak-anak belajar. Masa berinteraksi dengan sekolah, apalagi yang baru kelas 1 atau kelas 2. Yang masa-masa ini perlu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dasar gitu. Nah, saya bilang
mau membaca di rumah Umi ya, karena manggilnya Umi di sana. Di rumah Umi mau membaca, mau Umi mau. Oh, mau ya, nanti Umi buat ya gitu. Itu aja awalnya. Awalnya ya. Iya, nanti Umi buat. Ya akhirnya itu tadi dengan niat supaya bagaimana anak-anak itu bisa membaca, ya udah lemari di rumah dikeluarin, ditaruh di teras gitu ya, buku-buku anak-anak ditaruh di teras. Sedikit aja awalnya gitu. Lama-lama anak-anak tertarik gitu. Dari 4 orang. Akhirnya Sekarang sudah sampai berapa? 20. 20-an. Iya. Dan yang mengajar itu 25 hanya pun. Umi sendiri? Saya ada dibantu dengan ada staf saya juga, Afwani, kemudian ada relawan-relawan. Dari kemarin itu ada dari USU, dari jurusan sosiologi, kemudian ada dari Unimed juga gitu. Jadi total 20 anak sekarang ya Bunda ya? 20 sampai 25 kalau hadir 20 semua. sampai 25. Iya. Dan itu setiap hari Minggu saja Bunda atau hari Iya, biasa setiap juga? hari Minggu. Jadi di kegiatan di kompleks saya itu kalau Senin sampai Jumat itu mereka ngaji sore. Oh gitu. Gitu. Jadi hari Tidak Minggu iya ya, gitu Bunda, ya. Di masjid. Di masjid. Jadi saya mengambil sisi kosong Mereka itu mereka hanya di weekend ya? di hari weekend. Nah, ini kan tadi banyak anak-anak gitu ya Bunda ya. Nah, itu fokusnya di usia berapa aja Bunda? Iya, rentang usianya. SD sampai kelas 6, ada yang SMP juga. Nah, kemudian karena namanya tetangga ya, Iya. dengar-dengar gitu. Jadi mereka datang, Bu, anak TK boleh, anak saya udah nggak nangis kok gitu ya. Iya biasa Iya, ya kalau biasa anak, gitu anak ya. TK gitu ya. Iya. Kalau Karena kan ditinggal harus ibunya ditemui pasti ayahnya, gitu merengek ya. gitu ya. Anak saya udah bisa toilet training sendiri, sudah ini boleh nggak biar dia juga Belajar gitu berinteraksi ya. sosial dengan kakak-kakaknya, teman-temannya juga nggak main HP aja Iya, gitu ya kan, nggak main HP aja juga supaya memotivasi membaca juga. Jadi akhirnya ada juga yang usia-usia TK ikut gitu. Oke, nah dan jadi total yang mengajar ada berapa ini Bunda? Kalau kami biasanya normal ya, jadi kalau relawan kan tergantung apanya ya. Kalau mau ya Waktunya. datang gitu Iya. ya Bunda ya? Kemudian mereka lagi buat skripsi kemarin gitu yang dari mahasiswa sosiologi, dan kemudian udah selesai kan pada pulang kampung ya. Jadi kami sekarang tinggal 3. Oh, tinggal tiga. Bunda, Iya. apakah semua anak-anak yang belajar sama Bunda ini ada mereka dikenakan biaya? Apakah Bunda juga menerima dari CSR berbagai perusahaan seperti itu? Nah kalau anak-anak ini tidak berbiaya gitu ya. Dan kalau dari CSR berupa dana atau apa belum ada. Donasi buku-buku mungkin, Buku ada, seperti itu iya. Jadi anak-anak itu memang tidak apa ya memang saya nih memang niatnya ingin bisa bermanfaat aja Bermanfaat untuk ya, lingkungan, Masya apalagi di Allah. usia saya yang udah mulai senja ya. Kita pengennya apa sih lagi tabungan kita untuk Iya, iya. Amal jariah ya, amal Bunda, ya? jariah kita yang akan setia menemani kita nanti ya kan. Nah jadi ya mereka tidak berbayar, tapi mereka ada literasi finansial, yaitu menabung, belajar menabung. Nah itu aja. Oh gitu. Terserah menabungnya mau berapa, itu nanti dicatat sama kakak relawannya. Menabung Dan itu itu nanti dalam akhirnya- iya. Itu Untuk kemana karya tuh? wisata. Oh, untuk rekreasi, gitu ya Rekreasi. Bunda ya. Nah, Bang Agus, ini cocok banget nih. Untuk Iya karya kan? wisata. Jadi belajarnya dapet, Iya. tapi nanti uangnya kalau udah cukup Iya. rekreasi gitu Iya, ya. Supaya sama mereka teman-teman. tahu ya bahwa untuk mencapai sesuatu itu perlu proses, perlu perjuangan gitu Iya. dengan menabung. Jadi tuh ide tuh yang ditawarkan Umi. Ini benar ya Bang Agus ya, itu tadi bahwasannya nggak hanya melulu belajar di rumah begitu ya Bunda ya, bahwasannya kita juga bisa keluar, bisa mengeksplor dunia luar sambil tetap belajar gitu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana nih Bunda? Oh di Jalan Kasmala nomor 147 Kompleks Jaksaan Kedokteran Gigi Simpang Selayang Medan Tuntungan. Jadi buat pemirsa ya yang pengen anaknya dididik sama Umi atau bermain dan juga Iya, berkreasi, bersilaturahmi, berekreasi, iya. boleh nih langsung saja datang ke alamat yang sudah diberitahu oleh Bunda tadi ya. Baik Bunda Nani, ini menjadi pertanyaan seluruh pemirsa yang ada di rumah nih. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Bunda dan juga rekan-rekan yang lain di rumah baca tersebut? Mulai dari jam berapa Bunda
start Jam di hari 10. Minggu itu? Jam Jam 10 10 sampai Jam 12. jam 12. 12, Nah, ya. mungkin pemirsa ingin tahu apa saja yang dilakukan, apakah hanya sekedar baca dan hitung doang atau ada lagi materi-materi dan soft skill yang lain yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Karena kan tentunya kalau kita dapat lihat nih kan membaca juga ada yang membaca nyaring Iya, gitu-gitu ya. iya, Jadi banyak iya. jenis-jenisnya sebenarnya Iya. Bunda. Boleh Oke, diceritakan? silakan Bunda. Iya, awalnya kan memang literasi dasar ya. Literasi dasar itu kan ada 6 komponen, ada literasi baca tulis, numerasi, kemudian sains, digital, kemudian finansial, seni budaya dan keluargaan. Jadi kami berusaha ya, saya dengan teman-teman atau relawan literasi berusaha bagaimana 6 komponen itu ada di Teras-Literasi Mutiara Langit Biru yang mungkin diselang-seling kegiatannya supaya anak-anak tidak bosan gitu ya. Tetapi yang tetap harus ada setiap pertemuan itu memang literasi baca tulis ya. Jadi kegiatan kita literasi baca tulis. Kemudian saya mencoba suatu cara bagaimana anak minat membaca itu dengan mengajarkan origami. Jadi menumbuhkan minat baca dengan seni origami. Jadi Melipat kertas gitu ya Bunda iya, ya. gitu. Nanti kalau anak-anak misalnya melipat kertas kapal atau perahu, disuruh tulis tuh perahu gitu. Bagi yang belum bisa nulis. Sambil dipraktekkan gitu ya. Yang belum bisa nulis. Kalau yang sudah bisa nulis, coba bikin saja atau syair dari perahu yang kita buat tadi. Jadi supaya anak-anak kan tidak bosan ya. Nah seperti itu. Kemudian ada juga literasi digital untuk anak-anak yang udah kelas 6 SD agar mereka mengenal komputer, mengenal sederhana gitu. Ini namanya ini supaya ini kan sudah zaman teknologi, anak-anak harus diperkenalkan gitu untuk belajar juga. Misalnya mereka membuat puisi. Nah, membuat puisi itu ditulis di Komputer, laptop gitu ya? di laptop gitu. Sederhana tapi ini sangat bermakna ya. Dan lengkap, Dasar-dasarnya. 6 komponennya itu lengkap Dapet gitu ya, gitu dapat ya. semua. Nah, kita lihat bahwasannya semua indikator-indikator rumah literasi ini kan sudah dilaksanakan begitu ya Iya. Bunda ya. Nah, gimana nih respon dari orang tua yang anaknya di situ? Iya. Ya, alhamdulillah. Pastinya bangga banget ya. Iya, seneng jadi ya. jadi alhamdulillah waktu itu di tahun 2022 ya kita merencanakan kegiatan Hari Ibu bersama anak-anak. Jadi kita membuat karya. Membuat karya itu dari kertas origami ya, kita bikin karya seperti buket bunga. Gitu. Tapi yang sederhana ya, namanya juga anak-anak. Dan pada saat Hari Ibu kita anak-anak memberikan hadiah itu Kepada orang tua. kepada orang tua. ibunya ya. Pasti Iya, orang tuanya orang tuanya bangga ya. terharu nangis kan gitu ya. Iya, Oh, iya. sama anaknya. Kemudian kita membuat masak nasi liwet, tapi anak sama nasi liwetnya udah kita masak ya. Terus orang tua juga Makan bareng-bareng ya. membawa terus orang tua dengan anak memasak telur dadar bareng gitu. Jadi dapat kita lihat tuh kerjasama Iya. antara orang tua dan anak itu Benar. kekompakannya Iya, gitu gitu ya. ya. Habis itu saling menyuapin. Mau kita praktekkan hari ini Budi? Ribet bawa kompornya. Iya, begitu. Jadi sama orang tua responnya alhamdulillah ya. Jadi mereka senang gitu ya dengan adanya kegiatan literasi ini karena mengisi ruang yang mungkin tidak ada didapat anak-anak misalnya tadi ya bermain yang kreatif, ilmu pengetahuan, minat baca, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya dan akhlak juga kita tanamkan Oke. gitu ya. Ya namanya anak-anak itu kalau dengan anak laki-laki ya ada tuh kalau yang datang sudah duduk berdeket-deketan itu udah gitu ya ada sikut-sikutan gitu ya. Namanya juga anak-anak. Nah, Iya. ya kita bilang ya kita teman atau kita Sahabat gitu ya. bersahabat gitu. Dalam pembinaan anak-anak itu ada kesulitan nggak sih dengan usia Umi sekarang gitu? Pasti kan suara itu harus
kita ya bukannya harus keras, tapi setidaknya kita akan agak lantang gitu ya. Bunda jangan dijawab Jangan dulu dijawab ya. Pemirsa, bagi pemirsa yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk menghubungi kami di 081161100386. Dan sebelum kita break, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Agus and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Bunda Nani selaku pegiat literasi. Nah, menjawab pertanyaan dari Hasana tadi, Bunda, bahwasannya kan di usia segitu itu lagi apa ya, lagi asik-asiknya main kan begitu Pasti ya. kan ada yang rewel, pasti kan Bunda pasti "Yut," gitu. ini kok bandel banget gitu ya. Mau Naik dimarahin tensi, naik mamanya gula ya. mau dimarahin tapi mamanya di sampingnya kan nggak bisa marah tuh ya kan. Nah, gimana tuh Bunda, Gimana nih, pengalaman nggak Bunda? kira-kira ya? Ya alhamdulillah kan saya sejak kuliah dulu ya sudah jadi guru gitu ya. iya. Jadi Basic Bunda emang guru. iya, maksudnya latar belakang pendidikan sih bukan guru, tapi dulu kuliahan kita ada apa ya, pengabdian kepada Masyarakat, masyarakat di kelompok kerja sosial perkotaan. Saya itu jadi guru di daerah pinggiran Sungai Deli. Jadi dari situ punya pengalaman gitu ya, kita punya pengalaman mendidik anak-anak daerah pinggiran Sungai Deli ya kan, daerah slum, daerah marginal. Jadi tahulah kondisi anak-anak itu gimana gitu. Kemudian setelah tamat kuliah, saya juga lebih memilih jadi guru TK gitu ya. Dari memilih TK, jadi sejak tahun saya kuliah 86, 88 sudah jadi guru TK, kemudian tamat kuliah jadi guru TK juga. Jadi udah tahu lah gitu ya, tentang anak-anak gimana gitu. Ya, jadi Udah tahu lah cara menghadapi anak-anak ya, kalau yang usianya masih prasekolah kan memang perlu mendapat perhatian penuh gitu kadang ya. Kalau yang sudah SD lebih mudah untuk diajak diskusi gitu ya, diajak dialog gitu. Nah, ya kendala pasti ada. Namanya juga kita dengan berbagai ragam Latar macam belakang anak-anak. beda ya, Bunda. Ya. Tapi emang benar gak sih Bunda ada orang tua yang nemenin gitu nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, berarti Iya. semuanya pribadi anaknya aja gitu ya Bunda ya? Iya, datang di orang tuanya nganter gitu ya. Udah nanti jam Jemput. 12 dia ditanya di grup kan, ada WA grupnya, udah selesai gitu. Dan nanti mereka jemput gitu. Jadi orang tuanya nggak Nggak mengawasi, ya, Bunda. Mempercayakan langsung kepada Bunda. mempercayakan gitu. Iya. Aduh, Hasan, aku udah penasaran banget ini gimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bunda Nani ini ya? Jadi penasaran pengen gimana sih anak-anak itu antusiasnya belajar sama Iya, Bunda gitu ya. benar. Oke pemirsa, langsung aja kita saksikan ini dia cuplikan kegiatan daripada Bunda Nani. Selamat menyaksikan. Ya, kita saksikan bersama. Nih gimana ya antusias anak-anak itu ya? Iya, Pasti gebus ya. pasti gemes ya. Apalagi tuh totalnya kan hampir 20-an ya. Oke, ini. Ini pas saat ngapain Ini Bunda? di rumah Bunda langsung? Iya, Oh iya. di terasnya. Memang di teras ya Bunda, makanya namanya teras ya, Teras teras literasi. literasi. Supaya kalau ke dalam kan agak anak ya. Ini lagi ngapain ini Bunda? Ini lagi setiap awal kegiatan saya Ada ice breakingnya ya? mengajak anak-anak Tetap itu bermain dulu. untuk membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang perintah Allah untuk membaca. Membaca, ya. Jadi itu adalah menanamkan bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu penuh rahmat, menyuruh kita untuk membaca karena itu adalah untuk menjadikan jati diri kita sebagai manusia gitu loh. Ini yang komponen dari ke-6 itu yang Literasi- digital ya Bunda ya? literasi digital. Udah langsung diajari ya. Nah, ini sains bagaimana. Ini kerjasama dengan Kampung Dongeng Medan kemarin. Wah, Berarti keren sering ini ya, banget Bu, ya. sama Berkolaborasi berbagai ya. daerah. Ya, Ya. pegiat-pegiat literasi biasanya saling ini seni budaya lagi nari diajari Rambadia. soft skill menari ya. Rambadia. Nah, ini main gasing dari origami tuh, seneng anak-anak kan lupa Berarti gasingnya HP-nya. ini dari kertas origami Bunda? Waduh, nanti kita bisa buat ya Bun. Iya. Boleh ya? Red Load. Nah, ini Hari Anak Nasional banget. kemarin. Ini dengan Ibu Gubernur kemarin di Hari Literasi Nasional. Ini lagi belajar di halaman. Ini halaman rumah. Ada
kegiatan juga. Ini Hari Ibu kemarin. Benar-benar dimanfaatkan semua ya itu Bunda ini di halaman rumah, ada prosotan, ada enjotan, ada Waduh, permainan tradisional juga. Pokoknya intinya itu udah fasilitas untuk permainan itu udah difasilitasi ya Bunda ya. Alhamdulillah ada halaman kan, jadi dioptimalkan. Itu Hari Anak kemarin, lagu Aku Anak Indonesia, senam dengan anak-anak. Aduh, keren banget sih ini semua tempatnya penuh dengan ini ya Bunda ya. Kebermanfaatannya halaman jadi Untuk tempat anak-anak. bermain gitu ya, Masya Allah. Oke. Keren, tepuk Keren tangan dong buat Bunda Nani. banget. Aduh. Ini anak-anak didik Bunda lagi nonton nggak sih kita pada hari ini? Sekolah. Lagi Oh iya sekolah. sekolah ya, Nanti nanti bisa YouTube ya lihat live aja. streamingnya Ya, ya. boleh nih. Ih, Bundanya masuk TV gitu ya. Bunda, sampai sekarang apa sih yang ada dalam hati Bunda melihat anak-anak yang Bunda didik sampai sekarang? Karena kan kalau kita lihat kan Bunda juga dari awal udah terjun di dunia anak-anak ya. Iya. Maksudnya udah di usia sekarang kenapa Iya. masih ini Masih semangat aware gitu gitu. sama anak-anak gitu. Iya mungkin kena panggilan hati aja ya, panggilan jiwa gitu ya. Kalau apa rasanya kalau nggak ada aktivitas gitu, kok kayaknya kita nggak bermanfaat gitu kan. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Apa sih yang kita bisa buat walaupun kecil ya. Jadi respon keluarga Bunda ataupun anak-anak Bunda gimana nih? Alhamdulillah mereka senang gitu Support ya ya. Bunda ya. Karena anak-anak kan juga udah besar-besar ya. Jadi mereka ya udah kalau Bunda merasa nyaman ada kegiatan, karena kami kan anak saya kan laki-laki semua 4. Tapi iya. anak laki-laki tahu ya Iya. kalau sering, lebih sering keluar ya. Jadi ya udah kalau Bunda ini ya nyaman, senang gitu, ada kegiatan yang positif ya silakan Oke. saja. Tadi Bunda katakan bahwasannya sesama rumah baca itu saling bekerja sama gitu ya Iya. Bunda. Kali ini Bunda ada bawa ini nggak sih sahabat dari rumah baca yang lain gitu? Oh ada. Ada, Bunda? Ada. Oh ada. Datang kemarin berarti tadi nggak sendiri ya Bunda ya? Iya. Oh iya. Boleh dipanggilin Iya dong, boleh lah Bunda. dong dipanggilin Boleh. Bunda. Ada siapa? Pak Faisal, Bang Bang Faisal, Bang Faisal. Aduh yang mana ini namanya Bang Faisal? Boleh Faisal gabung masih sama anak kita? muda ya. Iya. Ya, oke kita sambut ini Bang Muhammad Faisal. Oke. Selamat datang Bang Faisal. Silakan Bang Faisal. Waduh. Aduh, kok agak beda-beda ya Oh iya. tadi. Ini ciri khasnya nih kayaknya. Kayak orang Melayu. Melayu bener Memang orang nih. Melayu. Oh iya orang Melayu. Tapi makin asik lagi ngobrolnya, pengen ngopi atau mau pesan minum lain nih, Bang Kopi, Faisal? boleh. Oh, Kopi kopi, ya, boleh. sesuai tema kita ya, kopi pagi. Bang Fari, kopi pagi. Oke, tadi barengan datangnya Bang Faisal sama Bunda Nani. Sama Sama ya. Oke, alhamdulillah bisa Rupanya disatukan di sini lagi ya. di sini Yang ya. satu. Barengan. Oke, sudah disajikan. Kasih, Bang. Terima kasih Bang Fari. Oke. Silakan dinikmati dulu, Oh, iya. Bang Faisal. Iya. Nanti Bunda lagi ya. Iya. Biar ngobrolnya makin lancar nanti. Ya pemirsa sekali lagi bagi Anda yang terus menyaksikan kami jangan lupa diambil camilannya ya, makanannya biar lebih enjoy lagi nih. Bener Nikmati banget. dan ngedengerin kita di sini. Nanti sambil ngeces ya kan, nontonin kita ambil minum terus ya kan. Pemirsa ayo juga ambil minumannya, makanannya, biskuit-biskuitnya. Yuk langsung saja ya yang belum sarapan, sarapan dulu. Sambil ngobrol asik. Kayaknya udah sambil menuju kita makan bersama. siang ini. Udah makan siang ya. Asalnya. Tapi jam-jam Indonesia memang sarapannya jam segini. Rangkap Jadi ya, rapel gitu. nih, rapel. Oke, selamat datang buat Bang Faisal di Kopi Pagi ya. Oke, nah ini kalau ciri khas orang Melayu biasanya jago pantun nih ya. Sana ya. Karena udah pakai tangga gitu ya. Atau perkenalannya bisa menggunakan pantun. Boleh dong Bang. Bisa sedikit. Oke, silakan. Manggis bukan sembarang manggis. Bukan ya? Manggis hitam di atas pohon. Ah, cakep. Udah sampai situ aja. Oke. Nah, saya mulai nih apa tuh? Oh iya, boleh Oke, boleh boleh, Bang Faisal. silakan. Sungguh pandai si burung elang Cakep. Cakep. tangkap ikan dengan mencengkram. Cakep. Perkenalkan, saya pendiri Rumah Baca Mendai Desa Secanggang. Asik. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi kalau warahmatullahi Melayu wabarakatuh. itu ya kan selalu identik dengan tangga
ajaknya, pantun-pantunnya, gitu Bisa, ya. tapi itu bukan ahli pelangkai. Ada lagi pantunnya? Nggak ada? Cukup. Stoknya disimpan dulu. Iya. Saya pikir udah mau langsung ikan kakap ikan gabus. Oke, Bang Faisal nih gimana Bukan ikan kabarnya hari lele ini? ya. Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. sehat Tapi ya. kita coba ya Iya. Bunda. Ini kegiatannya sekarang ngapain aja nih? Saat ini seperti biasa kita punya program kegiatan literasi. Ini program saya tahun ini saya ingin berkeliling Sumatera Utara Wow. Wow, enak dong, ajakin dengan kita naik dong. sepeda motor. Naik sepeda motor. Iya. Bersama dengan anak-anak semua? Saya sendiri. Oh sendiri. Tujuannya apa itu programnya kok keliling motor di Sumatera Utara? Sesuai dengan panggilan hati kata Bunda Nani tadi kan. Kita ini dibilang di Sumatera Utara ini minat bacanya sangat kurang dengan provinsi yang lain. Jadi kalau kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Sumatera Utara ini, maka provinsi kita ini bakalan dibilang seperti itu, tidak ada perkembangan. Jadi saya merasa terpanggil gitu untuk mendatangi kawan-kawan yang memang ini kawan-kawan juga di setiap kabupaten itu ada pegiat literasi. Tapi mereka ini tidak ada bagaimana ya? Kita ini kan bukan perhatian khusus dari pemerintah. Kawan-kawan haruslah kita beri motivasi, semangat, Untuk bisa berkembang. untuk rumah berkembang. literasinya. Setidaknya mereka bisa di daerah mereka menanamkan budaya gemar membaca. Jadi saya sekalian bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Nanti mereka juga Kalau ada mengajak. pisang dibawakan gitu ya. Sambil keliling ya, boleh-boleh. Kutip ini namanya. Ke berbagai kabupaten. Iya Bang Faisal ini ada pisang. Mau pulang. Jualan. Jualan Terakhir jualan, buat pabrik deh. Oke, nah tapi ini tadi niatnya sungguh mulia ya Hasan ya, bahwasannya Bang Faisal ini turut prihatin dengan beberapa rumah baca yang ada di berbagai kota, yang ada di kabupaten kota maksud kami, yang ada di Sumatera Utara untuk memberikan semangat dan motivasi agar kita sesama ini ya, Pegiat rumah literasi, baca, pendiri literasi itu saling apa ya, saling Menguatkan, menguatkan ya, dan bisa berkolaborasi satu saling sama berkolaborasi agar meningkatkan kemampuan untuk si anak-anaknya nanti begitu. Nah, Jadi jadi kalau bergerak sudah berapa tahun? Kalau Rumah Baca Mendai berdiri 2016 di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Oke. Berarti sudah terlalu lama ya? Sudah lama Iya. ya. Saat itu karena saya melihat Secanggang itu kan tanah kelahiran. Jadi daerah pesisir. Oke. Jadi kalau daerah pesisir ini kita melihat masyarakatnya kalau sudah pandai menangkap ikan, jadi Nggak mau pakai jala ya? sudah malas sekolah. Sekolah, jadi Malas sekolah, pemikirannya kirain itu gua sudah udah mencari belakang cuan aja ya? Iya, belakang rumahnya lemparkan pancing, Langsung udah dapat dapat ikan. ikan. Jadi sebenarnya agak susah ya? Agak susah, mereka ini sudah tahu materi. Jadi sekolah itu buat apa sekolah gitu kan. Yang Jadi penting cari bagaimana duit, nih cari duit gebrakan gitu ya? Bang Faisal sendiri nih? Kan tentunya kan orang tua juga, ngapain belajar? Mending bantu orang tua Iya. gitu untuk menangkap ikan, kita jual, dapat hasil gitu kan. Iya. Pasti kan kayak gitu pemikiran Betul, orang tua. betul. Itu gimana? Apakah orang tuanya juga diikut edukasi atau gimana? Setelah saya melihat kondisi sekitarnya, saya mencoba untuk keliling dulu awalnya, keliling naik sepeda motor kan, bawa buku satu box gitu, Indomie, kardus Indomie. Kardus Saya instan gitu iya, saya kayak mie instan. Terus Saya langsung turun ke apa? langsung turun ke pemukiman ke begitu ya? pemukiman itu awalnya sebelum punya tempat rumah Tempat, baca. oke. Jadi saya awalnya itu langsung mendatangi Anak-anak. anak-anak di daerah nelayannya, mengajak mereka membaca dengan saya memberikan ada gimmick juga hadiah Oh ada supaya mereka hadiah, lebih siapa Daya yang tarik mau? mereka. daya tarik membaca. karena ya itu tantangan kita mengajak anak-anak nelayan ini. Jadi dengan hadiah mereka kan tertarik. Hari ini kita ajak 2-3 orang.
karena ada hadiah, nanti dia minggu depan dia Datang lagi, datang lagi sama kawan-kawannya seperti itu. Ya Itu alhamdulillah. seminggu sekali atau setiap hari apa gitu Bang? Pada awalnya saya buat itu seminggu sekali. Oke. Di Di hari? Hari Sabtu dan Minggu. Oh Sabtu dan Minggu. Iya. Sabtu atau Minggu kan tadi seminggu iya, sekali ya? Sabtu dan Minggu Oke. jadwal saya kan. Kemudian pada akhirnya respon anak-anak gimana? Respon Antusias. anak-anak antusias dan memang saya berpikir ini sebenarnya anak-anak ini suka membaca. Ada akses. Cuman media aksesnya tadi Iya. bukan. Wadahnya juga tidak ada Wadahnya, ya? iya. Karena Ditambah lagi orang tua juga backgroundnya seperti iya, itu gitu ya. kan daripada kita membeli buku gitu kan, Lebih bagus. lebih bagus kita untuk keseharian. Oke. Iya. Karena ya banyak faktor ya dari segi ekonomi, finansial dari keluarga itu sangat mempengaruhi Iya, sebenarnya. betul. Itu Abang laksanakan berkunjung membawa satu box buku itu di berbagai desa atau di satu desa aja? Awalnya saya di dusun desa Secang itu saja. Setelah saya lihat anak-anak di sini sudah senang ya kan. Have fun gitu ya. Itu jumlahnya berapa pertama? Jumlah Jumlah anak-anak yang mau bergabung begitu. sekitar 5 Oke. gitu. Setelah itu berkembang rame. Saya mencoba untuk keluar dari desa Oke. Coba ke desa yang lain. ke desa gitu lain, ya. untuk Itu mempengaruhi. abang hanya sendiri? Apakah tidak ada teman? Yang mendampingi. Awalnya saya sendiri. Setelah berapa bulan kegiatan saya ajak kawan-kawan untuk jadi relawan. Ada guru TK, ada pelajar gitu kan. Ya mereka pun tertarik gitu. Jadi setelah saya keluar, mereka lah yang meneruskan di desa itu. Jadi saya keluar desa masih di Kabupaten Langkat. Jadi awal saya keliling itu ya seluruh Kabupaten Langkat itu alhamdulillah sudah saya kelilingi. Oke, ada berapa desa itu Bang? Sekarang kalau untuk di Kabupaten Secang itu aja ada sekitar 16 desa. 16 desa dan itu sudah dilalui. Dan sekarang saya sudah di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Langkat. Oke, berarti Dari udah hampir satu kabupaten Bohoro, Langkat ya. ya, semua itu dari sungainya itu saja. Udah pernah singgah juga ke rumah. Luar biasa ini. Sering bareng kolaborasi berarti ya? Sering, iya. Abang dalam menjalankan tugas seperti itu, apakah ada tantangan nih dari warga ataupun dari lingkungan sekitar lah atas program yang abang jalankan? Iya, kalau Pernah ada yang dapat tantangan nggak? kalau tantangan pertama itu pasti dari keluarga. Oh, dari keluarga terlebih Iya, dahulu ya, keluarga bahkan ya? di kampung kan. Buat apa sih mengeluarkan dana? Background abang, ini. maaf sebelumnya background Iya, abang backgroundnya apa, Bang? Pekerjaan abang? Saya wirausaha. Wirausaha, berjualan kah? Saya dulu pernah bekerja di sebuah penerbit. Oh iya iya. Iya. Ini Jadi karena mungkin dari situ yang muncul COVID hobinya kemarin ya. saya kena Kena terdampak ya? Jadi sekarang yang didalamin apa? wirausaha. Wirausaha ya. Oke, nah. Kita juga selain selain membaca juga kita mengajak kawan-kawan membuka wakaf Al-Qur'an. Oh Masya gitu. Allah. Iya, itu juga kita Diterapkan berdampingan literasi sekalian mengantar wakaf Al-Qur'an. Oke. Iya. Jadi sebenarnya intinya adalah itu pekerjaan dari panggilan hati ya. Karena Bukan kalau ada nggak dari paksaan. panggilan hati nggak mungkin bisa bertahan sampai sejauh ini gitu ya. Karena apalagi di dalamnya banyak sekali nilai-nilai Gadget-gadget ibadah iya, ya. tentunya Oke. juga kecaman itu bukan datang dari luar bahkan seperti Bang Faisal nih datangnya dari keluarga sendiri seperti itu ya. Kenapa sih ngurusin yang kayak gitu, mending kita bekerja aja dapat uang gitu-gitu pasti kan keluarganya pasti Atau menggarap ladang yang ada. Nggak ada ladangnya. itu masalahnya nggak ada ladangnya gitu ya. Luar biasa sekali loh. Kita kasih applause dulu dong untuk Bunda dan juga Bang Faisal. Nih Bang Faisal usia berapa nih? Masih muda tapi udah energik. Aduh, udah masuk Kepala 3 Bang. kepala 3 lebih mau 4. Oh udah mau 4. Tapi selalu energik gitu Iya ya. emang itulah tadi kalau misalkan pecinta anak-anak gitu ya Bang ya, itu awet muda gitu. Amin, amin. Serupa kayak Bunda ya. Iya. Selalu ditanya ceria, umurnya selalu happy gitu. Bunda nggak ditanya umurnya berapa. Oke, saya Tebak nggak nanya. Tebak-tebak buah manggis. Soalnya dulu ya Umi ya. 56 Kurang 1. kurang 1, 55. Iya. Yeay, kurang 1 aja, nggak banyak kurangnya.
tapi muda, masih tetap muda ini berarti, yang heeh. berbuat dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Untuk kolaborasi sendiri antara Bunda dan juga Bang Faisal pada saat kapan? Kemarin pernah dikunjungi Iya. Bang Faisal ke Awal rumah. mulanya ketemunya itu dari event kah atau ada Iya. ini? Kita ketemunya di Event. Pegiat ya. Iya, event. Kami Pegiat Literasi Sumatera Utara sering diundang, ada kegiatan Di Dinas Perpustakaan. dinas perpustakaan, di rumah dinas gubernur. Setiap ada kegiatan selalu di Iya, alhamdulillah diundang. Alhamdulillahnya lagi di Langkat itu kami Rumah Cemendai selalu dapat undangan. Masya Allah. Alhamdulillahnya itu juga. Kalau kita lihat ini rumah literasi, rumah baca, teras baca, ini di bawah naungan dan bimbingan mana ini, Bunda? Kalau kami kena Pegiat Literasi Sumatera Utara ya, kan dari berbagai daerah Iya. kan. Alhamdulillah Dinas Perpustakaan itu welcome Selalu dengan welcome kita ya, ya. membimbing ya, dan Membimbing membina ya, diajak untuk peningkatan kapasitas sebagai pegiat-pegiat literasi begitu. Apakah dari dinas terkait itu pernah mengundang dalam acara rangkaian seminar khususnya untuk mengupgrade dari para pengajar sendiri nih? Pernah. Pernah. Pernah ada workshop Workshopnya peningkatan para relawan literasi gitu. Seperti- Seringlah ini ya. Kayak saya juga mendapatkan CSR dari salah satu penerbit juga kena difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Ada lebih 300 buku lah gitu kemarin. Masya Allah, baru selalu disupport nih ya. Iya, senang kita kalau disupport ya kan pada relawan nih pegiat-pegiat ini kan para relawan. Karena juga Jadi- kalau bukunya itu aja anak-anak jenuh Iya. ya Bang Bunda ya. Ya, Apalagi ke males anak-anak ya. datang lagi. Nanti Bukunya itu bukunya aja. kok kayak gini katanya. Ini kan semua aku udah baca. Gitu. Harus lebih di-upgrade lagi. Iya, Nah, kadang-kadang harus kita ada ya. terkendala di buku tersebut gitu ya Bunda ya. akses bacanya. Akses bacanya. Akses Kalau Bang bacanya. Faisal juga gimana untuk mendapatkan buku-bukunya? Iya, sama kayak Bunda Nenek tadi, kita ada juga, kita di bawah perpustakaan juga, di bawah naungan perpustakaan, ada juga balai bahasa dengan kedan literasi. Literasi, oh iya, Iya. kedan literasi. Jadi kemarin pun saya dapat CSR juga buku dari Formalindo ya. Gramedia, Oke, dari salah satu ini ya. Penerbit. penerbit CSR kan, dan juga dari CSR sebuah bank lah gitu kan. Oke, Dan salah satu bank. itulah namanya kereta literasi. Oh, kereta literasi. Iya, Nah, ini yang mau Abang galakkan ini ya Iya. untuk berkunjung ke berbagai kabupaten kota Kabupaten, dan iya. juga antar provinsi bisa-bisa nanti ya. Oke. Itu Ini juga abang menjalankannya sendirian. sendiri. Kemarin Berarti Plus banget motornya itu sudah difasilitasi dengan box-box buku lah ya, Bang iya, ya. itu bank CSR dari bank bersama dengan Formalindo namanya. Oke. Jadi abang kesini tadi bawa buku juga nggak? Enggak. Kirain bawa motornya aja. Lagi, Nanti lagi kalau ada keliling nanti stand. baru bawa buku. Lagi ada Pengen stand. dibacain cerita gitu ya. Ini seru banget ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebenarnya abang ini awalnya terinspirasi dari mana sih? Atau ada sosok idola dulu guru abang pernah melakukan hal yang sama gitu? Oke, jangan dijawab dulu Bang. Biar pemirsa di rumah penasaran ya. Oke. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk menelpon kami di 081161000386. Pemirsa bisa bertanya terkait dengan literasi ya, rumah baca, Khususnya jendela dalam baca. tema kita ya, bergerak Tema kita di pada hari ini dalam adalah bergerak di jalan sunyi, membangun negeri. Kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Masih bersama dengan Bang Faisal dan juga Bunda Nani. Ya, Oke. ini sosok yang sangat menginspirasi kita Bener. bersama pada pagi hari ini nih sangat luar biasa. Kita harus ambil hikmahnya. Kalau bisa kita mencontoh nih kedua sosok pada hari ini nih. Dan saya sangat mengapresiasi sih Hasana karena apa? Selain daripada bermanfaat untuk orang lain, tapi ada menitipkan ataupun apa ya, memberikan ilmu-ilmu agama begitu Iya ya. benar. Jadi kita karena kehidupan itu tidak hanya di dunia ya Bunda ya. Jadi di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita perbuat. Hasana udah pernah ke akhirat? Budi, Enggak ya, gitu. pertanyaannya ya, tahu apa?
mana tahu kan. Oke, Nanti baik. nggak ada partner kamu lagi loh yang bawa pagi. Menjawab pertanyaan dari Hasanah tadi. Iya, sebenarnya Bang Faisal ini bergerak ya untuk menginspirasi. Ini ada nggak sih sosok idola atau terinspirasi dari guru-guru terlebih dahulu gitu? Ya, kalau untuk inspirasi sebenarnya ini juga saya pernah lah melihat tahun 2016 itulah ya kan. Saya pernah melihat tayangan di acara TV tentang relawan baca ini. Jadi saya teringat jadi kampung halaman ya kan, dengan kondisinya seperti itu gitu kan. Ada panggilan tadi itu. Nah, jadi setelah saya menjalani pelan-pelan, maka adalah tertanamlah rasa mencintai tadi itu untuk menebar lebih luas lagi untuk menebarkan gemar membaca. Jadi terinspirasi ya. Iya. Pengen tahu ini Bang, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bang Faisal beserta dengan seluruh anak-anak ya, apa saja kayak gitu. Nah, pemirsa juga di rumah sudah sangat penasaran ini. Ada cuplikannya, Iya, Budi? ada Ada cuplikannya. ya? Boleh Bisa ditayangin kita dong. saksikan ini dia cuplikan kegiatan dari Bang Faisal. Oke. Nah, Ini di mana nih ngapain, Bang? Bang? Di Nama Desa rumah Secanggang. bacanya? Iya. Desa Secanggang. Nama rumah bacanya apa? Mendai, Mendai ya. Oke. bahasa Melayu. Wah, udah banyak ya Bang Artinya apa buku-bukunya. sih Bang? Mendai itu. Ada Mendai itu berapa bagus. anak yang tergabung di sini Bang? Kita kadang tidak bisa menentukan anak ya kan. Kadang mereka membawa kawannya. Dari satu hari itu nanti anak itu ada 10 orang datang. Nah ini ada media Ada untuk games-nya ya? bermainnya Iya, juga ya. kita tidak hanya membaca aja. Kita berusaha untuk mengajak yang lain kan biar Oh itu ini ya motornya ya? kendaraannya. Iya. Keren, Pohon keren, kelapa keren. sawit tuh. sawit. Nah Ini kok Nyebrang. kita menyeberang ke Oh, pulau, nyebrang. Sambil ini Bawa buku. baca. bawa buku. Itu Ah. tuh lagi asik tuh. Oh ini. Waduh. Iya, ini ke Bahoro ini. Ke bawah. Keren Oh, banget iya. ya. Memang benar-benar ini. Ini ke Tanjung Balai. Lintas Timur pertama program saya, Pantai Timur. Pantai Timur ya. Nah, Masjid Azizi. Oke luar biasa. Langsung. Nah ini ketemu adik-adik yang di sana. di Pulau Kampai itu. Oke. Jadi tidak mesti apa ya Iya. tempatnya itu Nah, berupa di rumah gedung saya. gitu ya. Ini tapi di juga rumah Bunda pelataran Nenek. bisa. Oh itu di rumah Bunda. Dari anak kemarin. Nah, ini tadi semua. Ini stand saya di Waduh, perpus. keren Tepuk tangan dong buat Bang banget. Faisal, Keren keren banget. banget. Semoga yang nonton ini juga terinspirasi. Dulu kan Bang Faisal terinspirasi karena sebuah tayangan gitu. Iya. ya. Kali ini Hasanah Jamin nih setelah nonton nih Kopi Pagi pada pagi hari ini di rumah juga pemirsa di rumah bakal terinspirasi juga nih oleh Bang Faisal ya. Tapi saya penasaran itu Bang tadi naik perahu itu nyebrang ke pulau. Pulau. Oke. Itu bacanya di pulau tersebut atau sepanjang menuju pulau juga baca? Gitu? Jadi kita juga sering berkolaborasi dengan remaja-remaja, remaja masjid, remaja RMRM ya. ya. Itu ada desa Jaring Halus namanya. Oh jaring halus ya. Masih di Kecamatan Secanggang. Oke. Jadi kita berkolaborasi dengan kawan-kawan di sana sambil inilah memotivasi tadi. Jadi mereka senang kalau kita berkolaborasi ke sana. Oke. Antusiasnya juga sangat luar Iya, biasa dan ya. pulang-pulang kayak si apa tadi? Budi tadi kita bawa oleh-oleh. Bener ya. Pasti ikan asin ya. Ikan asin, terasi. Iya. Bener ya karena kita kalau berkunjung gitu mereka sangat mengapresiasi kita ya Bang ya. Apalagi kan niat kita tuh tulus. Mereka Apa yang siap. ada dibawakan gitu. Dibawakan, Jadi kita kayak terenyuh gitu ya ampun. Terenyah tuh terenyah. Itulah. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Hasanah, kita udah cerita panjang ya bersama dengan Bunda Nani dan juga Bang Faisal. Tadi kan ada itu yang bermasalah katanya suruh jagain anak kakaknya nih. Kayak mana ini? Udah Bang dihubungin Agus. kakaknya dan nonton Nah, Kopi kayak mana? Pagi. Udah ditelepon tadi kakaknya, udah nonton. Gak sempat di nelpon, cuman aku tadi WA aja. gitu. Bilang Dari suruh WA. nonton langsung. Jadi aku bilang sama kakak, Kak, ntar aku baca dulu ya. Iya. Kak itu ada di TVRI nonton, aku lagi nyanyi di TVRI, itu juga ada pengarahan untuk si abang supaya belajarnya semakin giat. Ajak nanti kita ajak aja ke sana. Oh gitu tadi Iya. katanya. Oke, ya telepon udah. Bunda ya. Ada pertanyaan yang dititip mungkin?
Nggak ada, nanti mau langsung aja katanya. Oh mau langsung aja. aja. Ya, Bang Agus gak ada mau nanya? Nah, kok aku ada pertanyaan. Oh iya silakan. Karena kan aku punya anak juga. Iya. Iya kami tahu kok 2 kan anaknya kan. Iya. Aduh kok buka di sini, padahal nggak tahu dikirain tadi masih jomblo. Hasana, yuk langsung. Oke. Mau tanya juga ini sama Bunda. Sama saya? Enggak. kira sama Sama saya. Bunda lah. Emang lu mau dibilang bunda? Enggak sih, soalnya nunjuknya gini ya kan. Makanya Budi agak beres sedikit. Gini ya. Oke. Iya. Gitu ya. Oke. Mau tanya sama Bunda. Anak saya kan umur 4 tahun nih Bun. Iya. Saya ada baca bahwasannya umur sampai 5 atau 6 itu mereka lagi asiknya main. Ya, dia hanya bermain. Jadi saya inisiatif sama mamanya bawakan dia untuk les doang, tapi bukan yang kayak playground gitu. Cuman untuk les gitu doang. Les apa itu? Les apa? Ya les pribadi gitu. Ya les apa? Kursus. Les masak. Enggak, les belajar, Oh, les belajar. nulis. Private. Gambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar gitu. Tapi ada di suatu saat, kan setiap ya ini dikasihkan PR ya. Setiap bulan dikasihkan PR. Setiap bulan? Setiap pulang. Oh setiap pulang. dia Kirain dikasih setiap PR. bulan. Dikasihkan PR sama kita. Terus disuruhlah dia untuk mengerjakan PR. PR. Di sela-sela kerjakan PR, dia menangis Bu. Nah, itu gimana kita ngatasinnya supaya dia jangan gampang sedih mungkin karena kita Mengerjakan suruh PR. mengerjakan PR-nya. Oke. Itu tadi Bunda. Pertanyaannya bisa diceritakan Bunda? Bisa. Soalnya pertanyaannya panjang, ceritanya panjang banget. Pertanyaannya cuma Iya. gimana cara mengatasi anak yang mengerjakan PR nangis. Boleh ya. Saya pengen main-main aja. Gitu Oke. bunda. Bunda bawa apa? Ini sambil nerangkan nanti saya kasih tahu iya. gitu ya. Aduh, tell me. Mas Agus, jadi usia 4 sampai 5 tahun atau usia prasekolah itu adalah masa bermain sambil belajar. Beda ya, bermain sambil belajar. Kan ada juga belajar sambil bermain. Tapi kalau usia prasekolah itu lebih kekuatannya bermain sambil belajar gitu. Jadi mereka masih pada tahap proses perkembangan. Perkembangan bahasa, ada 8 kecerdasannya yang harus dikembangkan mulai dari bahasa, motorik, kognitif, logika matematika, ya kan, kemudian visual, spasial, gitu, natural, interpersonal. Itu sebenarnya yang harus dikembangkan dulu. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan hanya satu perkembangan yaitu kognitif. Bagaimana bisa anak baca tulis aja, gitu. Sementara dia belum di situ gitu ya, dia Fasenya belum masuk ke situ ya, Bunda, belum, ya? sudah ada memang, tapi yang harus dilakukan adalah sesuai dengan usia perkembangannya. Nah misalnya tadi kan dia kayak les ya, ingat kita nggak dulu waktu SD, SMP, SMA ketika dikasih PR apa perasaan kita, senang nggak? Besoknya kan mau apa gitu ya, belum siap PR-nya lagi ya kan, apalagi dikasih PR kimia ya kan, atau matematika kan. Nah sama anak-anak juga demikian, jadi mereka tahapnya memang tahap bermain sambil belajar. Jadi kalau misalnya pun mau menulis, mereka tidak langsung huruf A itu, tapi mungkin dikasih titik-titik huruf A-nya itu gitu ya. Nah seperti saya bilang tadi kan bermain sambil belajar gitu ya, kemudian mewarnai, dia menyenangkan, pakai lagu-lagu, nah seperti itu. Jadi lebih, makanya dia Di-combine gitu ya Bunda ya, biar lebih enak ngerjain suasananya PR-nya memang gitu. dia bukan seperti formal, dia harus duduk rapi, dengar instruksi, langsung Ngerjain gitu? mengerjain, bukan. Lebih Bukan ya? fleksibel Iya. aja ya. Kapan ada waktu dan kesempatan di situ dikerjain Bunda ya? Bukan, dia dikasih apa, Ruang memang aja. dikasih kegiatan, tapi memang kegiatan itu yang sesuai dengan perkembangannya. Oke. Jadi usia dia. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, melipat origami untuk anak usia TK yang kelas A, dia hanya bisa 4 tahapan aja. Tidak boleh sampai lewat dari 10. Karena dia belum mampu sampai 10. Oke. Ini kan ada langkah-langkahnya. Iya, Nah, benar-benar. seperti Ya. ini. Nah, seperti itu juga Mas Agus, anak-anak juga gitu. Jadi kalau dia dipaksa, saya pernah baca buku juga ya tentang dunia pendidikan prasekolah, karena saya memang menekuni di bidang pendidikan anak usia dini. Itu ketika SD dia nanti akan bosan, mogok.
mogok sekolah bisa itu. Karena terlalu jor-joran di Terlalu, TK-nya gitu ya Bunda iya, ya? dia tidak sesuai dengan usianya. Usianya ya. Boleh diajarin apa aja anak-anak itu boleh, tapi sesuai dengan usia perkembangannya. Dia PR-nya apa buat ini Budi, ini Bapak Budi gitu. Ini Kena sebelumnya lagi Ini saya ya. ini Bapak Budi. Kurang Gimana? salah. PR-nya PR apa gitu? Apa nulis angka 1 sampai 10 tambah-tambah. Padahal Atau X kuadrat dikali X. hasilnya ya. apa kira-kira Mas Agus kira-kira PR-nya? PR-nya itu ya kayak dia membuat huruf O. Nanti satu halaman itu dia buat O terus. Sampai satu buku. O Sampai terus. halaman, satu Oh, halaman. sampai halaman. Satu buku, Bud. Ya, itu masih apa ya motoriknya juga Masih kan motorik ya. belum apa ya, belum lentur gitu. Anak-anak itu masih baru belajar mengembangkan. Jadi kalau anak TK itu kan istilahnya semuanya lagi mengembangkan gitu loh. Mengembangkan. Baik. Dan peran orang tua Itu juga ya. tidak boleh memaksakan gitu ya Bunda. Kadang-kadang ya itu tadi kita harus juga ya berliterasi lah tentang pendidikan anak usia dini. Itu ya Baik, Bang Agus ya udah dijawab Sudah tadi terjawab sama ya. Bunda Nani. Oke dah. Iya. Tapi kalau menurut pandangan Bunda sendiri lah, PR untuk anak usia tersebut perlu nggak sih Bunda? Nanti yang ngerjain siapa? Orang tuanya. Nah, iya, anak suruh bohong ya. Nah, nanti kalau tanya bu guru, itu juga. Jadi nggak ada PR kalau untuk anak pendidikan usia Lebih dini. bagus Oh, anaknya oke. belajar Tapi di lebih sekolah pada ya. bunda ayah bunda ini tadi ada cerita, mohon nanti diceritakan kembali sama anak. Iya. Jadi yang dikasih PR itu ayah bundanya. Ayah bundanya. Kan? Iya, Nah, bukan. Jadi waktu pas anaknya. jemput anaknya itu Iya. gurunya apa ya Ada buku penghubung, menginformasikan. biasanya ada Ah. buku penghubung. Iya, Oke. dikasih tahu gitu. Itu tadi. Iya. Nah, jadi untuk PR di anak usia prasekolah itu sebenarnya tidak perlu begitu ya Bunda Iya, ya? memang tidak ada kalau Karena ujung-ujungnya juga bakalan orang tua. orang Iya, tua benar. terus Atau anak ontinya yang ngerjain. anak tuh atau ya pokoknya bukan dia lah gitu. Iya. Nanti ditanya siapa? Aduh bagus ya siapa yang ngerjakan? Padahal bukan anaknya. Benar Kan akhirnya dia belajar apa? Berbohong. Berbohong. Iya. Dan itu Nggak nggak jujur gitu ya, nggak Oke, jujur. Bunda kita penasaran sama yang Bunda bawa dari tadi ini. Iya. Bunda udah ngeluarin kertas Ngeluarin. berwarna pink, Atau kertas Bunda origami. ada ide Ini nih mau kita mau buat ngapain apa kita hari ini? Bunda? Oh boleh. Jadi kalau di Literasi Mutiara Langit Biru anak-anak selalu saya ajarkan Oke, boleh, Bunda. melipat origami untuk memotivasi kreativitas, Iya. Warnanya warna kemudian pink lagi. Agus mau ikutan juga. Bagus mau ikutan. Nah seperti ini, Oke. ini nampak ya produk-produk dari apa rumah origami itu. Nah seperti ini, anak-anak. Oh, nah gini loh Mas iya. Agus, ya anak-anak mewarnain nanti ini baru nanti itu matahari nulis ininya Oh, gitu. keterangannya ya. Iya ada. ya. Jadi digambar terus payung. kertas origaminya ditempel ya Iya, digambarnya. ini diwarnain dulu. Jadi melatih. Ini ada bacanya payung kan? Payung. Nanti paling tidak ini huruf P, ini A, gitu, nggak disuruh nulis gitu. Nanti kalau yang udah nulis Ini udah baru buat Oh, PC dan tapi sebagainya. origaminya dibuat gambarnya payung. Iya. Oke, nah, kali ini kita mau buat apa Bunda? Rahasia. Rahasia rahasia, baik. ya. Kayak kami Ayo mengikut kita- Bunda ya. ya. Gimana? Ini Jadi nah coba yuk seperti jadi ini. apa gitu ya. Lipat segitiga. Nah ini Lipat segitiga. ini segitiga adalah bentuk geometri sederhana. Uh-uh. Kita mengajarkan matematika sederhana. Ayo buat pemirsa yang ada di rumah yang punya origami boleh ikutan bareng kita. Yuk Oke, ikutan tutorial tadi kan ini. Bunda bicara segitiga. Coba Hasanah, luas segitiga apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Pintar. Nah, segitiga kemudian sama anak-anak ini melatih motorik halus oke. ya. Terus kita lipat dua lagi. Lipat dua lagi. Ya, harus simetris dan selalu ada kata-kata rapikan ya. Jadi kita Oh, iya, mengajarkan rapikan. Ya, benar, rapi. Jadi kata-kata rapi itu menjadi memori yang tersimpan di Dan itu otak kata-kata anak. positif ya Bunda ya? Iya, jadi kita- dibanding dengan kata-kata jangan mereng. Nah, gitu ya Bunda iya. ya. Jadi Tapi rapikan ya, gitu. rapikan. Jadi sehingga dia punya memori sesuatu ya. Kalau membuat sesuatu itu harus rapi. Ya. Nah, oke, sudah. Sudah. Tanpa agak garis ya. Iya, Ini. Nah, terus kita lipat yang atas ke garis tengah. Oh iya, Maisal ketinggalan. Ayo Bang, dikejar pakai motor Abang tadi. Iya. Nah, sudah. Oke, sudah Bunda. Kemudian ini dilipat ke atasnya ya. Ke atasnya. Lipat ke atasnya seperti Nih. ini. Oke. Tadi kan di ke tengah, sekarang dia ke atasnya. Udah, rapikan ya. Nah, tuh kan saya katakan Ya, rapikan, rapikan. ya. Rapikan Hasanah, Nah, kamar, kalau rumah. mana anak ini latihan motorik alis. Kemudian yang sebelah kanan ini sini ya. Saya kan nggak ngeliat. Dibawa ke garis tengahnya ini. Nih, Oke. nih.
Ya, lurus. Coba lihat garisnya, saya kena nggak lihat. Oke. Ya sudah Bunda. Dan kiri sekarang yang sebelah kiri ke tengah juga. Oke. Buat pesawat nggak sih ini? Nah, sudah ya rapikan. Rapikan Nah, Hasanah. udah berapa kali kata rapikan itu belum dirapikan. Iya. Bang Agus tolong dicatat kata-kata rapikan itu ada berapa kali dalam segmen ini. Iya, benar. Iya, itu menandakan ya kita diajarin untuk supaya rapi. Oke, Udah Bunda. ulangan. Iya, coba punya Mbak. Oh, Mbaknya ini yang kan tadi yang kecilnya sebagian atas nih. Ya memang dia agak payah Mbak. Apa Bunda? Oh nggak semuanya ya? Iya, betul. Udah, Iya, udah. Sudah, Benar, benar, sudah. ya. Iya. Coba dilipatnya, benar, Hasan. iya, yang rapi. Yang Ini rapi. gitu. Sudah. Nggak apa-apa dibuka sebelah, ditengok juga boleh. Karena saya kan ngadepinnya ke sana Iya, ya. benar. Oke, Nah, sekarang sudah. boleh saya balikkan. Ini kan ngadep ke sana. ya. Ininya 1, Oke, 2, gitu Bunda. iya 1, 2. Ini ke garis yang ini. Dibalikkan aja ke apa? Kertasnya dibalik. Biar nampak. Sudah yang kiri. Oke, Ini. sudah Bunda. Ini yang kanan sampai ke garisnya ya. Nah, oke deh. I love you full. Oh, kita ngebuat I love you. Oh. I love you full. Sarang. Iya, Cinta Sarah. literasi. Literasi. Cinta literasi, cinta negeri. Cinta ya pokoknya Cinta, penuh cinta. penuh cinta adalah apa ya? Dasar Sana, pemirsa. Pemirsa. Oke, ini menarik sekali pemirsa. Jangan kemana-mana, kita masih akan membahas lagi terkait tema kita pada hari ini. Iya. Jangan lupa saksikan terus ya. Kita akan dihibur dengan penampilan spesial dari Agus and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi, Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Bunda Nani dan juga Bang Faisal. Ya, kita tadi udah banyak sekali ya sharing. Iya, ya, sampai cerita kita diajarin pengalaman. loh buat dan diajari sarang buat kayak ini gini, sarang dari heo, I love you. Ini yang lebih untuk pemirsa yang di rumah ya. Udah Keren nonton banget dari ya. awal sampai, Jadi sampai sekarang benar-benar gak ya. hanya diajarin cara membaca dan berhitung, tapi diajarin juga bagaimana kita memiliki skill ya. Salah satunya adalah melipat kertas seperti ini. Karena ya. banyak loh, ternyata nggak hanya buat ini. Jadi ada gasing. Oh iya, ada gasing juga Boleh dikasih ini. tunjuk tuh Budi. Nah, Aduh, keren banget ini loh ada pemirsa gasing tuh. juga pemirsa ya. bisa diputar. Bisa diputar. Coba ini kita putar ya Bunda ya. Di sini mungkin. Oh iya, Hebat ya, keren bisa putar ya. dia ya. Jadi Oke. lucu-lucu. Ini kalau Lucu-lucu. anak-anak pasti penasaran langsung nih. Ini kok bisa berputar? Gimana cara Iya. buatnya gitu ya? Apalagi anak-anak yang identik dengan semua kepo Iya, gitu jadi ya Bunda ya. mereka di sekitar 2 jam dilepaskan dari HP gadgetnya gitu. Dan Khusus tentunya untuk dengan belajar. adanya terobosan seperti ini bisa menambah daya tarik anak terus menerus ya Bunda. Iya. ya? Hari ini kita buat apa Buat apa lagi ya? lagi? Iya, Boleh iya, Kita bawa buat iya. apa pulang. lagi ya? Gitu. Nah, Oke Bunda, terkait dengan tema kita ini, bergerak di jalan sunyi membangun negeri. Menurut Bunda bagaimana ini? Iya. Iya, jadi Kok di jalan sunyi? Di jalan ini pun juga saya waktu ya dengan bincang-bincang dengan teman-teman pegiat literasi yang sudah lama melintang Buana ya. buana Melakukan ya, udah buana ya, Bunda, ya. berjuang gitu ya, panjang umur perjuangan gitu ya. Jadi artinya ya kalau kita ya saya juga mau di literasi mau buat buku apa rumah baca atau ini wah senang mereka ada teman loh di jalan sunyi ini. Saya dulu pun saya kenapa jalan sunyi ya gitu ya. Ternyata ya itu tadi kita tahu ada permasalahan di minat baca ini yang masih rendah. Krisis Indonesia ya sebenarnya. iya masih rendah gitu ya. Tetapi untuk pegiat-pegiatnya, penggerak-penggeraknya itu sedikit Oh, gitu gitu. ya. Nah. Sedikit kayak tadi kata Bang Faisal, dapat apa dari situ? Karena memang kerjaan Sosial hati, ya. kerjaan hati ya, tidak hanya sekedar kontemporer yang jadi ada yang mengatakan gini, apa ya gerakan literasi itu bukan sekedar selebrasi, Oke. tetapi adalah pekerjaan hati gitu. Jadi bukan sekedar ada ini seremonial tidak begitu, tapi dia harus pekerjaan hati yang terus bergerak Dan gak banyak orang yang mau seperti ini ya Iya, Bunda ya. makanya Tapi jalannya manfaatnya ini sunyi. banyak Iya, banget gitu ya. gitu, jalannya Oke, nah. sunyi. Hasanah gitu. tadi aku ngobrol sama Bunda Nani di belakang. Bahwasanya Bunda Nani juga punya satu buku ya Bunda ya. Iya. Waduh ini keren. Sudah ada buku Ini
Alhamdulillah. Iya, ini tadi kan saya suka membuat origami hati ini. Berarti kan Terinspirasi ya? Iya, terus ini saya jadikan buku. Ini kan desain tradisional Itu ya. isinya belajar tentang membuat Bentuk kerajinan hati, tangan. terus dia Seni jadi bisa melipat ya, Bunda? bermacam-macam. Oh, Misalnya gitu. kalau untuk guru-guru jadi absensi anak di sekolah. Oh, iya, 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 keren, Inspirasi keren, juga. Jadi apa yang nih sudah ya. saya lakukan dengan bentuk hati ini yang saya kutak-katik jadi variasi-variasi yang lain ya, saya jadikan buku kayak Oke. gitu. Biar supaya Jadi lebih kreatif ya. lebih bermanfaat kan Dan kalau ini kita bisa sudah dicontoh oleh seluruh rumah baca yang ada di Iya, rumah sana ya, jadi Bunda ya. Tidak hanya di rumah baca, guru-guru di Guru-guru di sekolah juga bisa. Karena ya. kan untuk absensi tuh untuk siswa-siswa, adik-adiknya kan cute gitu ya. Iya. Kan Keren loh. kan tidak sulit ya. Iya. Ini saya selalu mengapa ini selalu saya ajarkan, yaitu tadi apa namanya kekuatan cinta. Iya, benar, Power benar. of love itu ya. Sekali lagi bahwasan Merupakan ini adalah kekuatan, pekerjaan yang muncul dari hati hati ya. ya, Kalau dan misalkan pekerjaan tidak dari hati cinta, tidak mungkin bisa sampai di gitu. detik ini begitu ya Iya. Bunda ya. Bunda sebenarnya ini loh Bunda, kita masih pengen ngobrol lagi ya. Iya, Karena iya, saya iya, sangat yang apa ya? merasakan. Sangat terinspirasi dengan kinerja dari Bunda dan juga Bang Faisal. Tapi kita sudah berada di penghujung acara. Nah, kira-kira untuk Bunda dan juga Bang Faisal silakan mungkin ada yang ingin disampaikan Iya, kepada seluruh mungkin pemirsa, juga masyarakat dan harapannya juga nanti ke depannya seperti rumah baca apa, yang lainnya boleh. gitu. Silakan Bunda. Iya. Jadi persoalan bangsa ini mengenai minat baca kita itu tidak hanya pekerjaan pemerintah ya, tetapi adalah pekerjaan kita semua ya, tugas kita semua untuk bekerja sama. Ya, bekerja sama lebih-lebih kaula muda gitu ya. Iya, nah Kaula generasi muda, millennials. generasi muda gitu ya. Walaupun zaman sudah katanya digital ya, tetapi ya minat baca itu harus kita jaga betul, harus kita tumbuhkan ya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah walaupun dalam bentuk yang kecil tapi continue gitu ya. Nah, itulah yang saya harapkan dari kita-kita semua. Jadi saling berkolaborasi bagi yang mungkin di rumahnya punya buku sudah tidak dipakai lagi ya, daripada tersusun rapi aja Mari donasikan iya, ya. didonasikan kepada teman-teman pegiat. Nah, itu juga salah satu bentuk tanggung jawab kita, bentuk kepedulian kita untuk meningkatkan literasi di negeri ini. Tepuk tangan dong buat iya, Bunda. sebenarnya kita butuh akses ya, Iya, akses oke. bacaan. Masya Selanjutnya mungkin dari Bang Allah, luar Faisal biasa. ada yang ingin disampaikan. Sesuai sama dengan Bunda Nani tadi. Tapi saya berpantun aja lah ya. Oh boleh, boleh, boleh. Memang identik Ciri kali Bang khasnya Faisal. ini Iya, ya. ya. Silakan Silakan Bang Bang Faisal. Faisal. Pohon langsat di dalam pagar, Cakep. buahnya 3, bercabang 2. Cakep. Bukan lagi. Untuk generasi muda, semangat giat belajar. Buat bahagia dan bangga kedua orang tua. Intinya harus menjadi manusia yang bermanfaat ya, tidak hanya kepada diri sendiri tapi kepada lingkungan sekitar. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bunda Nani Bunda dan Nani juga juga, Bang Bang Faisal Faisal, sudah bergabung Bang di Ferry, Kopi Bang Pagi Ferry. ya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang selalu setia menonton dan menyaksikan acara Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hasana pamit undur diri, sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah!